Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Sahabat Ismah yang berbahagia, dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Bahwa semua amalan anak Adam itu akan diberikan pahala oleh Allah untuk dirinya sesuai dengan amalan itu. Illa shaum atau illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, karena ibadah siyam itu adalah untukku, wa ana ajzibi, dan akulah yang akan memberikan balasannya. Jadi salah satu keistimewaan dari ibadah puasa itu adalah Allah yang akan langsung memberikan nilainya, pahalanya kepada orang yang melaksanakannya. Yang berbeda dengan amal ibadah lainnya yang tidak terukur untuk ibadah puasa, tapi terukur untuk ibadah lainnya. Kenapa demikian? Karena salah satunya adalah ibadah puasa itu syarat dengan pendidikan kesabaran, syarat dengan praktek kesabaran. Ibadah puasa adalah ibadah yang nyata di dalam melatih seseorang untuk bersabar. Sejak terbit fajar, orang mulai sampai terbenam matahari, seseorang mulai menahan lapar, haus, dahaga, dan segala dorongan dirinya yang secara naluriah sesungguhnya ingin segera dipenuhi. Akan tetapi orang itu tetap bersabar untuk melaksanakan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah. Dia tidak makan, tidak minum, tidak amarah, dan dorongan-dorongan lainnya yang mestinya akan segera dipenuhi, ia kendalikan dengan sadar. Maka ibadah puasa menjadi gambaran ibadah yang nyata di dalam melatih seseorang di dalam bersabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menahan maksiat, dan sabar di dalam segala keterbatasan. Maka hal ini sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam Az-Zumar ayat 10. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang disempurnakan pahalanya oleh Allah dengan tak terhingga. Jadi ibadah puasa ini melatih seseorang untuk bisa sabar. Sabar tidak akan tampak dilihat oleh orang lain. Sabar dalam kesunyian. Maka sabar itu juga dekat dengan keikhlasan. Maka ibadah puasa itu nyata dilaksanakan oleh seseorang dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa dipamerkan dalam ibadah puasa. Beda dengan ibadah-ibadah lainnya. Tidak ada orang yang tahu bahwa dirinya sedang dalam keadaan berpuasa. Dan dia pun menjaga dirinya untuk tidak membatalkan puasa, bahkan juga membatalkan dari nilai-nilai yang mengurangi pahala puasanya. Sahabat Ismah yang berbahagia, begitu kuat pendidikan ikhlas di dalam puasa dan juga sabar di dalam puasa. Maka jelaslah kenapa Allah sendiri yang akan memberi nilai kepada puasa itu. Karena Allah yang paling tahu bagaimana kesabarannya dan bagaimana keikhlasannya di dalam melaksanakan puasa itu. Dan keikhlasan itu dekat dengan integritas. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa orang yang berpuasa
itu tidak tampak sesungguhnya dia sedang dalam berpuasa. Dia jujur dalam pelaksanaan ibadah puasanya. Maka ibadah puasa juga sesungguhnya mendidik manusia memiliki kembali nilai-nilai integritas, kejujuran, yang nilai ini barangkali saat ini sudah banyak yang hilang di masyarakat kita atau di umat kita. Maka Nabi mengingatkan kita, ada satu hal yang tidak mungkin terjadi pada orang yang beriman. Dan iman itu adalah dasar Allah perintahkan kita untuk berpuasa. Dalam sebuah hadis yang dalam kitab Muwatta, Nabi mengatakan, ayakunal mu'minun jabbanan, apakah seorang mukmin itu mungkin dia takut, penakut, pengecut? Kata Nabi, na'am, bisa. Kemudian sahabat juga bertanya, ayakunal mu'minuna bakhilan, apakah mungkin seorang mukmin itu kikir, bakhil, pelit? Kata Nabi, na'am, mungkin. Kemudian ditanyakan lagi, ayakunal mu'minuna kadzaban, apakah mungkin seorang mukmin itu berdusta, berkata bohong? Maka kata Nabi, la, tidak mungkin. Maka ibadah puasa itu tidak mungkin kita berbohong dengan Allah. Maka berbohong itu dekat sekali dengan lawan dari ikhlas, yaitu riya. Maka sifat berbohong itu adalah melekat pada orang-orang yang riya. Kenapa? Orang yang riya itu sesungguhnya dia menampakkan perbuatannya seakan-akan itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tetapi hatinya tidak sebagaimana yang dia tampakkan dari perbuatan itu. Inilah gambaran riya. Dia ingin mendapatkan pujian, dia ingin mendapatkan penghargaan, dia ingin mendapatkan kemuliaan dari orang dengan perbuatannya itu. Tetapi itu tidak mungkin terjadi pada orang-orang yang beriman. Maka dalam hadis ini Rasul jelas sekali membedakan antara sifat yang lemah pada diri manusia dan apa yang merusaknya iman, rusaknya akhlak. Yang namanya pengecut, yang namanya kikir, ataupun yang lainnya, itu adalah sebuah sifat kelemahan dalam jiwa manusia yang masih bisa diperbaiki, dan itu mungkin ada pada orang yang beriman. Tetapi tidak mungkin kata dusta ataupun berkata bohong itu ada pada diri orang yang beriman, karena itu adalah rusaknya moral, cacat moral yang itu tidak sejajar ataupun selaras dengan keimanan. Maka ibadah puasa yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang berdusta, dilakukan oleh orang-orang yang ingin, orang-orang yang riya, karena dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari perbuatannya itu. Dan riya, bohong, kemudian sangat dekat dengan orang-orang munafik. Maka itulah kemudian yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwa orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang malas sesungguhnya dalam beribadah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 152. Bagaimana gambarannya? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka mendirikan salat itu malas-malasan. Kenapa? Yura'unan nas. Karena mereka ingin memperlihatkan perbuatan mereka kepada manusia. Kemudian mereka sangat sedikit zikirnya kepada Allah sesungguhnya. Inilah gambaran orang-orang yang riya, orang-orang yang bersifat bohong, dan tidak mungkin dia akan bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Maka marilah kita kembali kepada puasa yang sejatinya dilaksanakan dengan keikhlasan, dengan kesabaran, dengan integritas, yang disitulah Allah akan memberikan pahala yang berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya, karena Allah sendiri yang akan memberi nilainya kepada ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.